Pada kesempatan kali ini kami akan membahas chapter 53 dari manga Boruto. Lalu apa sajakah itu? Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Chapter 53 ini berjudul Korega Genjitsu atau Inilah Kenyataan. Nah, di sini kami akan membahas beberapa poin penting saja dan tidak akan kami ceritakan alurnya. Jadi buat kalian yang ingin mengetahui alurnya, silakan pergi saja di situs resmi bacanya di Manga Plus. Oke, lanjut. Jadi pertama, pertemuan Kawaki dan Isshiki. Ya, bisa dibilang ini adalah kali pertama Kawaki melihat wujud asli dari Jigen alias Isshiki setelah sebelumnya ia selalu bersama dengan orang ini. Kedua, Kawaki menggunakan ninjutsu. Ya, ini adalah suatu hal yang penting karena kita tahu Kawaki itu sebelumnya bukanlah keturunan ninja. Dia hanyalah manusia biasa atau warga biasa yang ditemui Jigen saat itu. Ibaratnya dia itu NPC yang ada di desa Konoha. Tapi di sini ia sudah menguasai jutsu berkat ajaran dari gurunya yaitu Naruto Uzumaki. Jutsunya diantaranya adalah Katon no Jutsu. Ya, ini agak membuat kami heran. Kawaki bisa melakukan elemen api, tapi Naruto sebenarnya tidak memiliki elemen api, bukan? Mungkin saja Kawaki belajar sendiri dan mengetahui elemennya sendiri. Lalu ada Kage Bunshin no Jutsu. Nah, kalau ini baru kami percaya kalau ini adalah ajaran dari Naruto. Karena Naruto sendiri menguasai jutsu Kage Bunshin. Oke, kita masuk ke poin ketiga, yaitu kematian Isshiki. Nah, di sini kami cuma bilang kalau scene kematiannya agak aneh dan terlalu cepat menurut kami. Karena sebelumnya Isshiki dikatakan setara dengan Kaguya, bahkan ada yang bilang Isshiki lebih kuat dari Kaguya. Lalu juga dulu Kaguya tak bisa dibunuh, melainkan disegel oleh jutsu khusus ciptaan anaknya sendiri yaitu Hagoromo. Tapi kenapa Isshiki yang kalian katakan lebih kuat dari Kaguya mati begitu saja? Nah, ini membuktikan kalau sampai saat ini Kaguya masih jadi top villain atau musuh dengan tingkat mengalahkannya sangat sulit dan bahkan butuh penyegelan tingkat tinggi. At least jelas Kaguya lebih kuat karena telah memiliki buah dari pohon dewa yang membuatnya overpower. Kalau masih ada yang berkata Isshiki saat itu kalah karena ia hanya lengah, kalian salah besar. Karena intinya Kaguya menang telak karena memang ia lebih kuat dari Isshiki saat itu. Lalu ke poin 4, scene ketika Boruto nusuk mata Rinnegan Sasuke. Oke, ini adalah hal penting yang bisa dibahas untuk chapter kedepannya. Jadi yang pertama, kenapa sih Sasuke tidak menyadari pergerakan Boruto? Apakah ia tidak percaya kalau Boruto menyerangnya? Yang kita bicarakan ini adalah Uchiha Sasuke loh. Orang dengan tingkat kepekaan dan merasakan bahaya paling tinggi dengan Sharingannya. Ingat kan saat ia masih muda, ia dengan cepat mengeluarkan manda sebelum sedetik ia terkena ledakan yang membuatnya selamat dari kematian. Lalu ia juga dengan cepat mengeluarkan Susanoo melawan Raikage keempat yang memiliki kecepatan super. Atau tidak usah jauh-jauh, saat kecil sebelum Mangekyo Sharingannya aktif, hanya dengan 3 tomoe, ia dapat melihat semua gerakan Naruto yang begitu lincah. Tapi di Boruto, ia sama sekali tak bisa merasakan ancaman dari gerakan Boruto. Sebenarnya di sini kami sudah malas membahas Sasuke yang di nerf ya, terutama pada animenya. Soalnya banyak juga yang tidak percaya. Tapi intinya jika memang benar begitu, ini berarti kecepatan Boruto lebih cepat dari yang selama ini Sasuke hadapi. Atau bisa jadi Sasuke cuma kehabisan tenaga saja. Tapi ngomong-ngomong soal kehabisan tenaga, ada 2 adegan yang dimana kami tidak akan lupa. Pertama, setelah menggunakan Kirin melawan Itachi, seharusnya Sasuke tak memiliki cakra lagi. Tapi kami salut, Sasuke masih bisa melemparkan bom dan pedangnya ke arah Itachi. Dan kedua, setelah ia kehabisan cakra melawan Naruto di lembah akhir, ia masih sempat-sempatnya mencuri cakra Naruto. Oke, itu hal yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana nasib Rinnegan Sasuke. Di sini yang kita bahas bukan seberapa penting Rinnegannya bisa membangkitkan Naruto nanti jika mati, tapi kegunaan lain dari Rinnegan itu. Apa itu? Ya, itu adalah membuka dimensi lain melalui mata Rinnegannya. Nah, kita tahu kan lokasi pertarungan mereka saat ini bukan di Konoha, melainkan di tempat yang jauh milik Otsutsuki.
Pertanyaannya, tanpa Rinnegan Sasuke, mereka mau balik ke Konoha pakai apa? Kalau kalian menjawab Boruto, itu salah, karena Boruto berhasil ke dimensi ini berkat cakranya yang terhubung oleh karma Ishiki. Nah, di sini jadi kami bingung kan, jika benar-benar mata Rinnegan Sasuke sudah rusak, bagaimana cara mereka balik? Anggap sajalah Naruto Kawaki menang melawan Boruto yang dirasuki Momoshiki, atau Boruto yang menang. Nah, bagaimana mereka bisa balik kembali? Ada dua jawaban yang bisa kami katakan di sini, yaitu jutsu ruang milik Momoshiki yang pernah diperlihatkan pada episode 55. Dan kedua adalah jutsu pindah dimensi milik Uchiha Shin yang saat ini mereka berada di panti asuhan milik Kabuto. Dan hal terakhir adalah, apakah Rinnegan Sasuke bisa pulih? Untuk penghancuran yang secara langsung terkena kunai, kami rasa itu sulit. Karena dulu Sakura pernah diminta menghancurkan Rinnegan Obito, yang artinya sebuah kunai dapat merusak Rinnegan tersebut dan tak dapat dikembalikan. Mungkin satu-satunya hal yang membuat Rinnegan Sasuke balik adalah, pertama, kemampuan baru dari Sasuke yang bisa memutar waktu dan membuatnya pulih. Kedua, diobati oleh ninja medis seperti Tsunade atau bahkan Kabuto yang kita ingatkan. Kalau Kabuto pernah menyelamatkan Sasuke, bisa saja ini adalah kedua kalinya. Atau mungkin adalah Orochimaru karena utang budinya selama ini. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan tambahan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.